wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTD SDN 01 Sungai Beringin, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru PTD SDN 01 Sungai Beringin. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara diseminasi penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan umat yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada acara diseminasi penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif Selasa 11 Juni 2024. Acara pertama pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi ini mohon untuk berdiri. Tidak. Indonesia tanah air, tanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Shadaqallahul azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Salpani SPDSD. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarrusana ya Allah.
ya mujibas su'alin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa ziyadatan ba'da al-maut. Allahumma a'in alaina fi sakratil maut wa najatan min al-'adab wa inda hisab. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa la tu'ti iswani alladhina sabaruna naziman wa la tajal fi qulubina rabbana innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara kami tentang positif budaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami menerima materi-materi yang diajarkan oleh pembina kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sofia dari SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Ibu calon guru penggerak kita dari SD Negeri 01 Sungai Beringin, kemudian kita SPDSD. Yang sama-sama kita hormati Ibu dan Bapak Guru IPTD SDN Negeri 01 Sungai Beringin. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita dikasihi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari yang ini kita bisa berkumpul di ruangan plasma ini guna untuk mengikuti diseminasi tentang pemahaman, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak. Seterusnya salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ajarkan pula kepada arwah junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kaji-kaji kebenaran di kaum ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini adalah waktu yang sangat berarti bagi kita. Kita akan menerima nanti itu adalah pembaruan yang akan dibawa ke sekolah kita oleh salah seorang dari teman kita, Ibu Denino kita, dengan ikutnya lolosnya beliau dalam program guru penggerak. Ini adalah kebanggaan besar bagi kita. Tidak mudah untuk mengikuti program guru penggerak ini, karena ini melalui beberapa seleksi, mulai dari seleksi administrasi sampai wawancara, kemudian ada lagi praktek mengajar dan sebagainya. Alhamdulillah, salah seorang dari pengajar kita, dari guru kita SD 01 Sungai Beringin lolos dalam hal ini. Ini adalah merupakan kebanggaan bagi kita. Dengan harapan Ibu Deni nanti akan membawa perubahan-perubahan ke arah yang positif. Kita tidak akan ketinggalan lagi tentang kurikulum merdeka. Kita tidak akan ketinggalan lagi tentang hal-hal yang baru tentang dunia pendidikan. Karena insya Allah melalui guru penggerak ini akan ada nanti perubahan-perubahan yang akan dibawa oleh Ibu Deni. Mari sama-sama kita semuanya berkolaborasi. Jangan kita biarkan beliau bergerak sendiri, tapi semuanya kita berkolaborasi, bekerja sama, duduk bersama untuk mengerjakan tugas kita sebagai pembina untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa untuk masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, sangat bagus sekali ini adalah Bu Deni akan mendiseminasikan itu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini mungkin akan dikupas oleh Bu Deni nanti adalah budaya-budaya positif apa saja yang bisa kita kerjakan bersama anak didik kita di sekolah. Yang nanti tentunya adalah untuk menuju tujuannya mungkin akan bermuara kepada penerapan atau pelajaran P5. Ya Bu Deni ya. Di dalam P5 ini yang dituntut adalah tentang kepribadian anak-anak kita, karakter anak-anak kita. Jadi untuk masa depan anak-anak kita ini akan kita bentuk karakternya melalui budaya positif. Apa contohnya budaya positif yang sudah kita laksanakan? Contohnya adalah saling mengucap salam, kemudian saling bersalaman. Kemudian banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita laksanakan nanti akan dipaparkan oleh Bu Deni. Mungkin untuk pemaparan Bu Deni nanti diharapkan sekali kita betul-betul semuanya memperhatikan jangan ada kegiatan lain yang kita laksanakan supaya kita sama-sama dapat belajar, sama-sama kita dapat menerapkan tentang budaya positif ini untuk masa yang akan datang di sekolah kita. Demikian saja Ibu Bapak sekalian, sebagai kata pembuka dari saya, kami sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Sofia Leli. Acara selanjutnya penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 10 kepada Ibu Deni Novita SPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu
yujma'u ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTD SDN 01 Sungai Beringin, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru PTD SDN 01 Sungai Beringin. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara diseminasi penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan umat yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada acara diseminasi penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif Selasa 11 Juni 2024. Acara pertama pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk berdiri. Tidak. Indonesia tanah air, rumah Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Agar lancarnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Irdawati SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Shadaqallahul azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Sarpani SPD SD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dada di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten 50 Kota dari UPTD SDN 01 Sungai Bening nanti akan menyampaikan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya untuk kata sambutan sudah kita tumpangkan kepada MC dan begitu juga yang Ibu Kepala Sekolah. Jadi kita langsung saja kepada materi kita selanjutnya, yaitu yang tadi sudah dijelaskan. Sebelumnya, marilah kita buat dulu kesepakatan kelas karena di sebelum penyampaian materi ini perlulah kita akan tentang kesepakatan kelas pertama. Yang pertama biasanya apa yang kita lakukan dalam daring itu? Apa yang harus kita sepakati dulu di dalam bab ini? Nah, ya. Kita tekan dulu. Nah, berarti HP kita silentkan saja ya. Silentkan. Kemudian untuk yang kedua kita akan sepenuhnya berada di ruangan ini untuk menyimak materi yang akan disampaikan. Kemudian pada nanti ada acara seksi tanya jawab, mengacungkan tangan baru memberikan pertanyaan atau jawab tanggapan atau jawaban. Ada lagi yang ingin ditambahkan untuk kesepakatan? Nah, ini cukup itu ya kesepakatan kita. Nah, untuk sebelum memulai, ini ada sedikit tebak gambar. Untuk kita pikir dulu apa itu tebak gambar untuk kata-kata yang pas. Ini ibu tahu gambar apa? Biasanya tambah ini sadar, S-nya dihilangkan menjadi A. Berarti kata-katanya ya benar, petenis ada. Ya. Satu lagi, ini gambar keju. J-nya kita tukar dengan S. Ini ada lupa, kita tukar dengan D-nya dengan R, kemudian N dan ada mata, D-nya tukar dengan S. Berarti kesurupan. Oke. Ada? Kesurupan kita cobanya. Ya, benar. Kesurupan. Tambah? Masih ada satu lagi. Berarti dua itu sudah semangat? Nah. Untuk pada ini kita tadi sebagai materi pemahaman kita tahu dulu yaitu konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu melibatkan pengetahuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Nah, dalam konsep tersebut pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, di mana pengembangan profesi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, jadi ini pembukaan kita, mengapa kita perlunya ada menciptakan budaya positif. Karena dalam menurut Ki Hajar Dewantara ini bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi. Nah, di mana konsep inti dari budaya positif pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, jadi ini pembukaan kita, mengapa kita perlunya ada menciptakan budaya positif. Karena dalam menurut Ki Hajar Dewantara ini bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi. Nah, di mana konsep inti dari budaya positif ini ada nanti beberapa ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Kemudian ada lagi yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Nah, di mana ini saling berkaitan semuanya bagi kita di dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, kita masuk di bagian pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mana sebelumnya sudah kita ketahui juga atau kita dengar pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran di mana kita menentukan murid sesuai dengan kebutuhannya masing-masing atau sesuai dengan potensi anak itu sendiri. Misalnya ada anak yang tujuannya pada auditori atau kinestetik, itu misalkan belajar diferensiasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana ini sering jadi miskonsepsi atau salah persepsi kita tentang teori kontrol ini. Di mana yang pertama ilusi guru mengontrol murid, di mana kita beranggapan guru itu
lah yang mengatur murid. Selama ini guru dianya yang memposisikan murid, mengarahkan murid apa saja, itu yang jadi ilusi guru mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, selalu kita bayangkan apa yang kita kuatkan, yang kita berikan itu positifnya, efektif, dan sangat bermanfaat. Itu yang selalu kita bayangkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita sering kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita sering mengkritiknya, membuat dia ada rasa bersalah. Nah, ini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini mungkin juga terjadi. Kita sering beranggapan orang dewasa itulah yang lebih menentukan pada anak-anak atau yang lebih kecil. Jadi seakan-akan orang dewasa itu yang berkuasa. Nah, di mana perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini, stimulus respon tentang dunia, realitasnya atau kebutuhan kita itu sama. Itu tentang stimulus respon tentang dunia. Tetapi kalau di teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Apalagi antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda kebutuhannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, katakan mungkin sama-samanya, tapi justru pada teori kontrol dunia, setiap orang itu yang memiliki gambaran yang berbeda, pandangan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu beranggapan itu sama. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu di stimulus respon tentang dunia. Bagaimana kita beranggapan kalau orang itu mengubah pandangan itu sama dengan pandangan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami pandangan orang lain, berarti kita tidak harus mengubah pandangan itu sama dengan pandangan kita. Untuk yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering terjadi, perilaku buruk dianggap atau dilihat sebagai suatu kesalahan. Karena dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berarti setiap perilaku atau apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Jadi tidak selalu yang apa yang buruk kita lihat itu adalah yang salah. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Berarti orang lain bisa mengontrol kita atau diri kita sendiri. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti yang mengontrol diri kita tentu diri kita, karena diri kita lah yang hanya tahu bagaimana dengan diri kita sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu anggapan dari stimulus respon ini. Saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi kita di sini tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini mungkin sering kita paksakan pada saat bujukan atau apa yang kita ajarkan tidak gagal. Tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi pada teori kontrol ini, kita saling berkolaborasi, memberikan konsensusnya untuk menciptakan pilihan-pilihan atau apa yang terbaik. Nah, itu pada teori kontrol. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, pasti di sini terus kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah atau yang tidak ada yang salah. Nah, kita lanjutkan untuk pembentukan disiplin positif. Nah, di mana disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Di awalnya dulu kita menganggap disiplin itu adalah untuk aturan yang melaksanakan, itu bisa dikaitkan dengan aturan. Tapi yang disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu yang dikatakan dengan disiplin. Nah, di mana disiplin ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini dikatakan disiplin positif. Jadi kita menerapkan disiplin tanpa dengan menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, di mana sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instinktif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tadi tujuannya adalah tadi kesadaran. Kesadaran ini adalah berdasar dari motivasi intrinsik di dalam diri anak itu sendiri, yang intrinsik. Nah, mana itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, itu dikatakan nilai-nilai kebajikan. Nah, dimana contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi? Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Nah, dimana kita ketahui ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila dengan nilai kebajikannya.
Kemudian ada lagi Ibu Primary Years Program, PPP, toleransi. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu untuk PLP. Kemudian ada lagi nilai kebajikan di keterampilan hidup atau life skill, di mana itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nanti masuk keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini adalah nilai contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, harusnya kita sekarang ini menerapkan kurikulum mereka yang menggunakan pada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sekolah kita punya ini, tapi ada juga yang sama dengan yang kebajikan nanti. Contoh dalam perbuatan keyakinan atau kesepakatan jelas. Nah, yang kedua itu kebutuhan dasar manusia. Nah, bahwa kita sebagai manusia memiliki sebuah kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu dikatakan kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu dikatakan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, di mana bertahan hidup itu adanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, itu adalah kebutuhan kita yang pertama, yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian diiringi dengan kebutuhan yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhannya yaitu penguasaan. Nah, di mana penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengarkan. Nah, itu termasuk dari kebutuhan penguasaan. Terus yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan ini namanya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, itu dari kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan akan bermain, humor, antusiasme, dan ketawa. Lagi kebutuhan kesenangan. Nah, jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, di mana kita semua pasti sangat membutuhkan ini di dalam kehidupan kita, apalagi anak-anak didik kita. Mari kita lanjutkan. Dari kebutuhan itu kita memerlukan motivasi atau yang mendorong kita untuk berperilaku manusia. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di mana yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu motivasi kita. Ada yang motivasi itu ini merupakan motivasi ekstrinsik, tapi motivasi dari luar. Nah, di mana juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi tadi berdasarkan kesadaran diri. Nah, inilah yang sangat diutamakan dalam motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik ini, yang itu motivasi dari dalam. Nah, di mana konsep disiplin positif, budaya positif yang akan kita terapkan itu ada di sini konsep disiplin yang identitas gagal. Dikatakan gagal, contoh apabila karena hukuman. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, ini dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian penghargaan, di sini tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan atau adanya timbul sifat iri, mematikan kreativitas. Keempat, menghukum dengan sistem ranking. Kelima, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini artinya adalah tentang hubungan dan penghargaan. Nah, bagaimana dengan konsep disiplin berikutnya? Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di mana dinamakan dengan konsekuensi. Yang pertama, dia punya penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. 3, stimulus atau respon tanggapan. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Keenam, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensinya atau akan dampak yang akan terjadi. Yang ketiga, lanjut restitusi. Di mana di restitusi ini, murid dia akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses.
Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang menggunakan teori kontrol tadi. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Nah, contoh di sini konsep disiplin yang menggunakan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oleh dosen 2004, jadi dikatakan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi dikatakan restitusi. Nah, bagaimana ciri restitusi itu? Nah, di sini ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran yang bukan paksaan. Itu dikatakan restitusi. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita gali apa yang anak itu sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mencari kebutuhan dasarnya. Jadi yang ada 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Kemudian keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lanjut, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini fokus pada karakternya. Kemudian berfokus juga pada solusi. Dan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak akan merasa terpojok atau diasingkan. Nah, perbedaannya, ini ada contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini contoh kasusnya. Kalau kita hukuman, tentu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Atau jenis hukuman lain mungkin yang kita... Ada contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini contoh kasusnya. Kalau kita hukuman, tentu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Atau jenis hukuman lain mungkin yang kita kasih sesuai dengan kesalahan yang atau pelanggaran yang dilakukan. Atau guru marah dan murid takut. Nah, ini kalau dari segi hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu termasuk konsekuensi. Karena ada anak yang tidak buat PR, mungkin kita suruh nanti jam istirahat mengerjakannya di waktu istirahat. Atau mungkin kita suruh di hari nanti sekolah dampak pada PR-nya dikerjakan. Jadi kita beri waktu. Atau boleh nih dikerjakan sebanyak 3 kali. Atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini adalah konsekuensi. Nah, bagaimana dengan restitusi? Nah, kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan yang sudah disepakati di awal dia belajar, kemudian dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, itu yang dengan menggunakan restitusi. Kita tanyakan kembali apa keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Itu yang menggunakan restitusi. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu contoh perbedaan. Nah, di dalam melakukan restitusi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, yaitu yang pertama penghukum. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita bersama-sama ibu-ibu menyadari diri di manakah posisi kita masing-masing. Di penghukum kah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau. Nah, ada ibu pemantau. Mungkin ada saatnya kita sebagai penghukum. Nggak ada merasa ibu sebagai posisi ibu sebagai pembuat rasa bersalah? Ada. Sebagai teman? Ada. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi. Boleh, tapi kita tanyakan sebetulnya manakah dari 5 posisi kontrol ini yang terbaik bagi guru. Nah, ini contohnya penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di kasus pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kalau kita sebagai penghukum, pasti kita di sini memberikan hukuman. Hormat pada bendera selama 1 jam, bisa jadi. Atau yang tidak pakai lengkap, kita suruh untuk memilih sampah. Kan itu sebagai hukuman. Itu kita seposisi sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau pembuat merasa bersalah, pasti ini ada yang terucap bagi kita. Atau kita tanyakan keadaan kita. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu termasuk posisi pembuat merasa bersalah. Kita mengingatkan apa kesalahan dari anak itu. Atau jadi kita ucapkan, kalau berapa kali ibu kecewa, baru setiap hari Senin pakai kopi, pakai nasi. Nah, kan itu salah satunya. Nah, untuk posisi teman, nah
Nah, ini dia untuk posisi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, ini contoh dari kalimat untuk kita sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Ini contoh kalimatnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini contoh kalimat kita sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau anak. Berikutnya, sebagai manajer. Ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kita sebagai manajer. Posisi kita di sini sebagai manajer yang mengatur. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, bisa ibu-ibu ini menentukan ini posisi di mana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi tadi, kalimat ini termasuk posisi yang mana? Pembuat rasa bersalah. Ya, kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai masalah manajer. Manajer. Ikut. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Oke. Posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah, ini sebagai teman. Nah, lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau, teman, hukuman. Nah, dari awal lagi. Saya kecewa. Nanti berbuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Hukuman atau memantau? Memantau. Ya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Lalu, ayolah lakukan teman. Kali ini berarti Nah, sebelumnya untuk kita lebih dengan posisi masing-masing, ada video yang akan kita tonton.
Sampai nanti kamu istirahat di dalam dulu. Oke, mari kembali kita diskusikan untuk dari daun. Dari satu pediatria ada kasus yang anak mengecek hasil karya dari temannya, menjelekkan orang teman. Dari bilang video, guru yang menggunakan segitiga restitusi untuk penyelesaian tentang kasus tersebut, di mana segitiga restitusi ini maksudnya itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana tahapan dari segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan tas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini ada tahapan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas ini, maksudnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang dikatakan menstabilkan identitas. Itu yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita semua memiliki motivasi internal, motivasi yang ada dari dirinya sendiri. Nah, contoh di sini menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau bisa kita katakan kita semuanya bukan makhluk yang sempurna. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu merupakan salah satu dialog atau kata yang termasuk menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, ini contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini contoh dari validasi tindakan yang salah. Untuk menanyakan keyakinan, di sini tentu kita akan tanyakan apa keyakinan jelas yang sudah mereka sepakati. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu tetap menanyakan keyakinan. Atau apa keyakinan sudah dia langgar, itu ditanyakan pada diri anak yang bersalah. Nah, dimana menstabilkan identitas prinsipnya membuat kesalahan berdasarkan prinsip membuat kesalahan, mana bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Yang pertama, dialognya bisa berupa berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Tiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh dialog tentang menstabilkan identitas. Bagaimana dengan validasi tindakan yang salah? Nah, ini contoh dialognya. Juga berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini tentang validasi tindakan yang salah. Contoh dialognya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini contoh dialog untuk validasi tindakan yang salah. Oke, menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini contoh dialognya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan dari segitiga retribusi dalam kita menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Nah, ada loh, masih ada. Nah, nih di awal kita pembelajaran, tentu kita di dalam kelas membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa Pak Ibu? Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Keyakinan dibuat bersama. Kalau peraturan dibuat oleh guru. Ada lagi? Peraturan seperti yang mengatakan keyakinan dari diri sendiri. Nah, ya. Keyakinan kelas itu berasal dari diri sendiri yang berarti besar. Kalau peraturan itu memang ada yang dimulai dari guru dan sifatnya agak memaksa. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama dahulu yaitu berdiskusi tentang peraturan ada. Baru kita susun peraturannya menjadi keyakinan. Kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Nah, itu kegiatan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini nanti ada pula langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ambil dulu dari masing-masing anak. Yang kedua, kita buatkan dari kalimat-kalimat anak itu kita tempelkan. Kemudian kita jadikan kalimat anak tadi menjadi kalimat yang positif. Contohnya, biasanya anak-anak mungkin tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, berarti kalimat positifnya buanglah sampah buang sampah. Nah, itu jadi kita mengulangi kata-kata tidak boleh, jangan, itu kita jadikan menjadi kalimat positif. Kemudian kalimat-kalimat positif ini kita susun menjadi keyakinan kelas. Nah, barulah yang terakhir, keyakinan kelas akan disepakati bersama, itu akan jadi peraturan kelasnya. Kemudian bisa jadi akal dari peraturan dari sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak dan merupakan pernyataan yang universal. Nah, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Biasanya setelah ditempelkan atau dibuatkan, dibaca di kelas masing-masing dan ditandatangani sesuai dengan materi. Nah, itulah materi yang pada siang ini yang saya sampaikan dalam menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni. Selanjutnya yaitu acara kita diskusi atau tanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang mungkin bukan bertanya tapi membutuhkan penguatan begini ya tentang penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kan ada posisi kontrol guru itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau dan manajer. Tapi di sini dari kelima posisi ini kita seorang guru itu dibolehkan memakai posisinya tersebut. Bukan berarti satu posisi harus dihilangkan, posisi ini yang harus selalu dipakai. Maksudnya itu penjelasannya ini. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya ada tadi yang ingin bertanya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kita kumpulkan 3 pertanyaan terlebih dahulu, baru kita jawab. Membuat keyakinan kelas itu apakah semua murid tidak mungkin terlibat? Kan dia nanti bertanya mengusulkan ini, apakah dibuat semuanya? Murid banyak kan? Kalau satu kan, ikut bu, cuma aku satunya kan? Masih ada Bapak Ibu? Satu lagi? Silakan Ibu ya. Sesuai dengan yang tadi, kapan waktunya yang paling tepat kita berkeyakinan kelas itu? Karena setiap program baru, setiap masalah berubah. Terima kasih Bu. Baik, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama
yaitu penguatan tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian dari Budia itu membuat keyakinan kelas itu apakah terlibat semua murid atau bagaimana. Kemudian dari Budia, kapan waktu untuk membuat keyakinan kelas? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, pertanyaan dari Ibu Sofia tadi, Mila akan saya jawab sama saya. Di sini dari 5 posisi kontrol yang ada penghukum, tempat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajerial, itu tergantung dari situasi yang terjadi pada saat tersebut. Tetapi kita sebagai guru hendaklah yang posisi yang terbaik yaitu sebagai manajer. Karena dampak dari masing-masing dari posisi kontrol tersebut, contohnya saja penghukum, itu akan membuat anak merasa drop atau anak akan merasa berkecil hati karena selalu merasa salah atau menerima setiap hukuman. Jadi posisi kita memang disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang ada pada saat tersebut, tapi lebih baik halnya dengan sebagai manajer. Nah, itu dari saya. Berarti begini ya, ada beberapa posisi yang harus dihindari. Nah, yang harus Mungkin kita kalau hindari. nggak hilang sama sekali, tapi mungkin ada harusnya dihindari seperti berbahasa dan berbahasa bersalah. Iya. Terima kasih. Nah, untuk berikutnya pertanyaan yang kedua dari Bu Nirnawati, apakah keyakinan kelas itu melibatkan setiap murid? Nah, di mana memang dalam pembuatan keyakinan kelas itu dilibatkan semua murid karena ini bersumber dari keyakinan dari murid itu sendiri. Walaupun banyak murid, kita tuliskan semuanya kata-kata dari masing-masing murid. Mungkin dalam satu orang mungkin ada 3 yang dia usulkan, atau mungkin hanya satu orang hanya 1. Tetap kita tuliskan, kemudian kita lakukan dari pendapat dari murid tersebut mana yang lebih tepat. Kadang ada yang pendapatnya yang sama. Kemudian kita persepsikan ini yang sama. Kemudian dari setiap pendapat siswa tadi atau murid tadi, kan kita jadikan dia menjadi kalimat positif. Dari beberapa kalimat murid bisa jadikan 1 kalimat positif. Di mana dari dalam 1 kalimat positif ini dia memiliki nilai 1 nilai kebajikan. Contoh tadi membuang pijakan kata-kata anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi baikkan kita menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Itu merupakan nilai kebajikannya adalah kebersihan. Untuk menyadarkan anak kita tentang kebersihan. Atau jangan meribut atau mengganggu teman. Nah, itu bisa kita perbaiki dengan saling menghargai. Menjadi kalimat positifnya menjadi saling menghargai. Di sana nilai kebajikannya adalah toleransi. Nah, jadi kita arahkan ke nilai kalimat positif dan kita jadikan ke dalam nilai kebajikannya. Nah, tetap ditulis. tetap kita terima semua pendapat dari anak. Atau bisa kalau anak kelas 1 tentu dengan secara lisan. Tapi kalau anak kelas tinggi yang sudah bisa menulis, kita bisa membuatnya dengan stigma. Nah, kita tempelkan dari masing-masing pendapat anak pada stigma tersebut. Nah, baru kita padukan menjadi kalimat positifnya dan tentukan dari nilai-nilai kebajikannya. Itu Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Kebajikannya. Nah, tetap ditulis. Nah, tetap kita terima semua pendapat dari anak. Atau bisa kalau anak kelas 1 tentu dengan secara lisan. Tapi kalau anak kelas tinggi yang sudah bisa menulis, kita bisa membuatnya dengan stigma. Nah, kita tempelkan dari masing-masing pendapat anak pada stigma tersebut. Nah, baru kita padukan menjadi kalimat positifnya dan tentukan dari nilai-nilai kebajikannya. Gitu Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Nah, untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Elia, kapankah kita melaksanakan keyakinan kelas? Nah, yang pertama dalam pelaksanaan keyakinan kelas ini tentu di awal pembelajaran, tentu di awal semester. Nah, tapi apakah bisa berubah untuk semester berikutnya? Tentu, kalau kita pedomani semester yang sebelumnya. Boleh keyakinan kelas yang semester sebelumnya kita lanjutkan atau mungkin ada perubahan. Itu sesuai juga dengan situasi dari kondisi bagaimana anak pelajaran selama 6 bulan yang lalu. Kalau ada yang baik mungkin akan kita lanjutkan, atau ini yang ada yang melanggar kita pertegaskan lagi, boleh. Jadi sebaiknya itu memang di awal pembelajaran kita, di awal semester untuk pembentukan keyakinan kelas. Karena tujuan dari keyakinan kelas ini adalah supaya anak itu nanti akan merasa aman, nyaman, dan belajar yang menyenangkan di kelasnya. Ya. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan Bu. Ya. Jadi kalau ada salah ada benar-benar itu. Ya. Jadi bagaimana tadi tuh kurang rasanya? Kurang tuh Pak rasanya kan yang lewatnya gitu ya. Konsep disiplinnya ya. Iya. Ya, kalau ada ranking kan? Iya, itu dikatakan penegakan disiplin yang dianggap gagal itu tadi kan. Nah, karena kita tahu dari dampak pemberian hukuman atau pemberian reward penghargaan pasti ada dampak positif maupun negatifnya bagi anak. Contoh tadi yang hukuman, anak yang sering kita beri hukuman pasti dia akan merasa dirinya berkecil hati, merasa dipojokkan, merasa selalu dia yang disalahkan atau masalahnya bicara 2 kan itu ya. Nah, yang untuk yang diberikan penghargaan ini karena dia hanya selalu melakukan yang jelas kalau sudah ada imbalan atau penghargaan atau reward tadi. Kalau tidak ada reward atau penghargaan, dia jadi pasti akan melakukan penghargaan. Berarti dia mengharapkan itu yang dikatakan tadi yang berdasarkan dari extrinsic, yang dari luar. Jadi bagaimana sebaiknya itu? Solusinya. Ya, kita kan kalau untuk penegakan disiplin ini, tadi ada yang dikatakan tanpa memberikan ancaman dan penghargaan. Jadi makanya kita lakukan bisa dengan menggunakan konsekuensi atau restitusi. Kita lakukan restitusi atau konsekuensi.
kita kembalikan lagi kepada anak. Kalau dia melakukan kesalahan, terus dia tahu apa yang dia lakukan, kesalahan tersebut, pasti dia akan tahu konsekuensinya. Oh, saya akan kalau buang sampah sembarangan, berarti dia harus mengambil sampah buang lagi ke tempat. Itu konsekuensinya. Nah, untuk penghargaan kita kan tidak selalu berupa barang atau uang atau materi. Kita bisa memberikan dengan kata-kata atau pujian. Nah, bagusnya berarti kalau tidak membuang sampah, berarti lingkungan kita menjadi bersih. Jadi kalau misalnya ini berarti nggak ada apa-apa dari luar. Iya, tidak selalu berlaku dengan Jadi kesimpulannya reward berupa pilkada selalu. nah, ya tidak bisa nah, jadi nanti bisa membuat anak kita tidak mandiri, tidak Aduh. jadi nggak usah. Nah, ya dia melakukan sesuatu pasti mengharapkan imbalan. Yang lebih parahnya lagi, dia yang meminta. Nah, dia berbuat baik, dia minta. Nah, ya. Nah, iya kan. Berarti dia kan kalau tidak ada rasa percaya dirinya, jadi hanya mengharapkan dari infeksi tadi. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada silakan kita silakan ya. Ini laporan kita usahakan ke Panman kita juga untuk ranking misalnya. Pemberian ranking, tapi kan selama ini kan memang ranking itu diadakan karena berdasarkan dengan kemampuan anak yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa lagi ranking lah. Iya. Karena anak itu kan punya potensinya masing-masing. Bagaimana tentang maaf kalau itu, bagaimana tentang ranking ini? Karena kalau kita lihat beberapa sekolah memang dia buat ranking di rapor cuma di dalam rekap. Nah, di dalam rekap saja dia bikin ranking, cuma di dalam rapor anak tidak ada ranking. Bagaimana? Nah, itu kan penghargaan dari guru, misalnya contoh dia anak itu nilainya bagus di bidang studi agama. Berarti kan dia mungkin guru agama nyatakan kalau yang tinggi yang diberikan ada berupa buku tulis, itu boleh saja. Jadi itu terfokus pada anak tadi, dia akan terpacu untuk memperoleh nilai yang lebih baik kalau dia membutuhkan nilai tinggi. Nah, begitu juga dengan nilai kan tidak harus anak itu menguasai seluruh mata pelajaran. Jadi dimanapun nilainya kita akan memberikan hadiah. Reward itu ada keduanya. Iya. Eloknya mungkin makan. Iya, sebagai Sebagai pelajaran pelajaran berlomba anak kan? Iya. Kalau yang bagusnya anak berlomba. Kalau keseringan itu jadinya, kalau keseringan kalau keseringan kan walaupun ketek terjadi dia alami tidak ada perkataan. Ya, tapi kalau kita dalam patokan untuk nilai, pasti dia akan di akhir untuk melaksanakan ujian, pasti dia ingin memperoleh nilai yang lebih bagus kalau ada dua dari dua. Jadi itu sebagai penyemangat. Tapi dalam penegakan dalam penegakan disiplin, kadang ada disiplinnya, ada negatifnya. Dan pendekatan disiplinnya. Iya. Kalau untuk nilai, ini kalau sebagai pedoman bikin nanti dari sini ini itu Bapak Koordinator dia sudah menyebarkan edaran bahwa untuk anak di dalam umum akan dapat hadiah dari medali. Ya, kalau sini kita membuat ranking. Tapi kan tuntutan medali. Jadi berarti laporan rekap dari dilakukan. Nah, aku nggak mungkin. Kalau itu Oh, iya kan boleh itu sebagai aktivitas. Itu kalau punya kumpul. Jadi Ya, itu boleh. yang itu anak kasih dia lagi. Itu biasanya kan lagi ada anak. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari kurikulum sebelumnya kan sudah memang tidak digunakan lagi menggunakan peringkinan kan. Tidak ada lagi yang dari kurikulumnya sebelumnya. Jadi mengikut dari yang sekarang ya. Karena perubahan yang begitu kan pendidikan kan harus diterima. Jadi orang tua masih mengharapkan anaknya yang tertinggi di akademik itu adalah anak yang pintar kan ya. Nah, sedangkan di non akademik di sebelah mata kan ya, pada sebelah mata. Padahal anak itu dia punya potensinya masing-masing. Mungkin di non akademik atau di akademik. Yang ada itu ya, Mengenai keyakinan tadi, apakah itu berlaku untuk guru kelas saja atau guru mata pelajaran juga ikut membuat keyakinan? Nah, kalau baiklah kalau saya jawab, keyakinan kelas itu boleh dibuat oleh guru yang masuk dalam kelas tersebut. Karena ini untuk mengacu dalam proses pembelajaran. Kalau tidak ada kesepakatan dalam pembelajaran kita, mungkin dia anak akan semaunya saja melakukan yang itu, ya kan? Atau hanya terfokus pada keyakinan kelas yang dibuat dengan guru kelas, tetapi tidak sesuai dengan guru mata pelajaran lainnya. Nah, itu nanti akan dipandiri atau bertolak belakang nanti. Jadi boleh guru agama membuat kesepakatan atau guru mata pelajaran lain membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini dengan muridnya pada saat pembelajaran. Nah, contohnya tadi keyakinan kelas dan tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Itu adalah keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan wali kelas atau guru kelas. Sedangkan di guru mata pelajaran lainnya tidak ada membuat itu, maka ada anak konsekuensinya anak yang tidak membuat tugas ini, pasti dia tidak akan mengumpulkan karena sudah tidak ada keyakinan dari sebelumnya anak dengan wali kelas atau guru kelas. Tapi kalau ada peningkat dari keyakinan dari guru mata pelajaran, maka anak itu akan merasa atau timbul dari kesadaran dirinya untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya tersebut, tidak hanya dengan wali kelas atau guru kelas. Jadi tentang kesepakatan guru kelas dengan guru mata pelajaran. Jadi bagaimana kalau kita gabung saja keduanya? Misalnya ketika membuat kesepakatan kelas, setelah itu guru mata pelajaran pun diikutkan supaya tidak berbeda antara kesepakatan kelas dengan guru mata pelajaran. Ya, dalam penerapan ini tuh boleh saja itu karena itu kan nanti keyakinan kelas itu berarti tidak terkecuali dengan guru yang lain, berarti itu yang ditentukan di level kaum masing-masing. Tadi itu sudah kesepakatan bersama. Maka gimana? Seorang guru dharma.
Apa Bu? Kira-kira? Ya kan itu tergantung dari saya contoh olahraga kan banyak di lapangan. Itu ada keyakinan kelas yang ada hubungan di lapangan. Contoh tidak mungkin berkeliaran selama jam pelajaran di luar lapangan. Ya ada itu keyakinan kelasnya. Kalau di luar kelas mungkin hanya terfokus nanti di dalam kelas saja nanti. Ya kan kita. Oke. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Mas. Sebelum kita tutup kita kasih aplaus dulu kepada Ibu Rini yang pada kita semua. Baiklah, saya sebagai protokol kepala dasar dan jaga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajikannya. Nanti tetap ditulis. Nah, kita terima semua pendapat dari anak atau misal kalau anak kelas 1 tentu dengan secara lisan. Tapi kalau anak kelas tinggi yang sudah bisa menulis, kita bisa membuatnya dengan stigma. Nah, kita tempelkan dari masing-masing pendapat anak pada stigma tersebut. Nah, baru kita padukan menjadi kalimat positifnya dan tentukan dari nilai-nilai kebajikannya. Gitu Bu. Ya, terima kasih Bu Rini. Nah, untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Elvia, kapankah kita melaksanakan keyakinan kelas? Nah, yang pertama dalam pelaksanaan keyakinan kelas ini tentu di awal pembelajaran, tentu di awal semester. Nah, tapi apakah bisa berubah untuk semester berikutnya? Tentu, kalau kita pedomani semester yang sebelumnya. Boleh keyakinan kelas yang semester sebelumnya kita lanjutkan atau mungkin ada perubahan. Itu sesuai juga dengan situasi dari kondisi bagaimana pembelajaran anak selama 6 bulan yang lalu. Kalau ada yang baik mungkin akan kita lanjutkan, atau ini yang ada yang melanggar kita pertegaskan lagi, boleh. Jadi sebaiknya itu memang di awal pembelajaran kita, di awal semester untuk pembentukan keyakinan kelas. Karena tujuan dari keyakinan kelas ini adalah supaya anak itu nanti akan merasa aman, nyaman, dan belajar yang menyenangkan di kelasnya. Ya. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan Bu ya. Jadi kalau nggak salah ada menurut Ibu. Ya. Jadi bagaimana tadi kesimpulan rasanya? Satuan tuh Pak rasanya kartu yang lewatnya seperti apa? Konsep disiplinnya ya. Iya. Ya, kalau ada ranking kan? Iya, itu dikatakan penegakan disiplin yang dianggap gagal itu tadi Iya, kan. iya. Karena kita tahu dari dampak pemberian hukuman atau pemberian reward penghargaan pasti ada dampak positif maupun negatifnya bagi anak. Contoh tadi yang hukuman. Anak yang sering kita beri hukuman pasti dia akan merasa dirinya berkecil hati, merasa dipojokkan, merasa selalu dia yang disalahkan atau soalnya bicara dua kan itu ya. Nah, yang untuk yang diberikan penghargaan ini kadang dia hanya selalu melakukan yang jelas kalau sudah ada imbalan atau penghargaan atau reward tadi. Kalau tidak ada reward atau penghargaan, dia jadi pasti akan melakukan yang lain. Berarti dia mengharapkan itu yang dikatakan tadi yang berdasarkan dari ekstrinsik, yang dari luar. Jadi bagaimana sebaiknya itu? Solusinya? Ya, kita kan untuk penegakan disiplin ini, tadi ada yang dikatakan tanpa memberikan ancaman dan penghargaan. Jadi makanya kita lakukan bisa dengan menggunakan konsekuensi atau restitusi. Kita lakukan langkah restitusi atau konsekuensi. Kita kembalikan lagi kepada anak. Kalau dia melakukan kesalahan, terus dia tahu apa yang dia lakukan, kesalahan tersebut, pasti dia akan tahu konsekuensinya. Oh, itu saya akan kalau buang sampah sembarangan, berarti dia harus mengambil sampah, buang lagi ke tempat. Itu konsekuensinya. Nah, untuk penghargaan kita kan tidak selalu berupa barang atau uang atau materi. Kita bisa memberikan dua dengan kata-kata atau pujian. Nah, bagus. Nah, berarti kalau tidak membuang sampah, berarti lingkungan kita menjadi bersih. Jadi kalau misalnya jadi berarti nggak terpakai dari luar. Iya, tidak selalu diberi itu dengan Jadi kesimpulannya reward berupa benda selalu. nah ya tidak harus sedih. Nah, berarti nanti bisa membuat anak kita tidak mandiri, tidak aman. Aduh. Jadi nggak usah Nah, ya dia melakukan sesuatu pasti mengharapkan imbalan. Yang lebih parahnya lagi, dia yang meminta. Maka dia berbuat baik, dia minta. Nah, ya. Nah, ya kan. Berarti dia kan kalau tidak ada rasa percaya dirinya, jadi hanya mengharapkan dari infeksi lagi. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada silakan kita silakan ya kan? Ini laporan kita usahakan ke kanan kita juga tulis ranking misalkan. Pemberian ranking, tapi kan selama ini kan memang ranking itu diadakan karena berdasarkan dengan kemampuan anak yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa lagi ranking lah. Nah, ya. Artinya anak itu kan punya potensinya masing-masing. Bagaimana tentang bagaimana tentang ranking ini? Karena kalau kita lihat beberapa sekolah memang dia buat ranking berapa cuma di dalam rekap. Nah, di dalam rekap saja dia bikin ranking, cuma di dalam laporan anak tidak ada ranking. Bagaimana itu? Nah, itu kan penghargaan dari guru, misalnya contoh dia anak itu nilainya bagus di bidang studi agama. Berarti kan dia mungkin guru agama kan kalau yang tinggi yang diberikan ada berupa buku tulis, itu boleh saja. Jadi itu terfokus pada anak tadi, dia akan terpacu untuk memperoleh nilai yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak itu semangat? Nah, bisa dapat semangat? Semangat.
dari awal untuk pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan bentuk dulu keyakinan kelas. Siapa yang tahu itu atau pernah dengar keyakinan kelas? Pernah dengar? Benar. Apa itu Aisyah? Peraturan kelas. Peraturan kelas ya. Itu pernah dikatakan itu peraturan kelas. Ada lagi? Ada tahu? Nah, ada lagi sebelumnya katakan kesepakatan kelas. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini di mana ini dimaksud untuk kita yakin apa yang kita lakukan. Nah, tujuannya ini adalah untuk membantu kita supaya menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab tentang apa yang kita yakini. Nah, kata-kata untuk dalam membentukkan keyakinan biasanya kamu menggunakan kata tidak boleh, jangan. Nah, tapi sekarang kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat tidak boleh atau jangan dilarang itu termasuk kalimat negatif. Jadi kita bentuknya kalimat positifnya. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, apa kalimat positifnya? Boleh. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu untuk kalimat positifnya. Ini lagi, tidak boleh mencontek. Apa kalimat positifnya? Jangan mencontek. Nah, tadi jangan termasuk kalimat apa? Negatif. Nah, sekarang kalimat positifnya jangan mencontek. Berarti jujur. Nah, kita harus jujur. Itu kalimat positif. Nah, apa lagi? Jangan mengganggu teman. Apa kalimat positifnya? Tenang. Apa lagi? Hargai teman. Ya. Nah, jadi sekarang ini nanti akan dibagikan stick note. Nah, ini namanya stick note. Nah, dia kertas tapi punya lem di belakangnya. Nanti kita akan tempelkan. Kamu tuliskan di sini keyakinan kelas yang kamu yakini dari hati kamu masing-masing. Tuliskan masing-masing satu keyakinan pada kertas ini menggunakan kalimat positif yang baik-baik. Nah, silakan tulis pada stick note tersebut kalimat positif yang akan kita yakini selama kita berada di kelas maupun di sekolah ini. Tuliskan kalimatnya seperti yang Ibu sebutkan contoh di awal. Jangan membuang sampah, berarti kalimat positifnya buanglah sampah pada Nah, apa lagi? Nah, jangan mencontek, berarti kalimat positifnya jujur. Nah, tolong dibuat pada stick note masing-masing. Apa lagi yang kita yakini supaya pembelajaran kita nanti berjalan dengan baik? Nah, di bawah nanti sama ayat ini. Nah, tulis apa yang akan kamu yakini, yang akan kamu bertanggung jawabkan nanti. Nah, tulis yang ada senang oke. Nah, tulis. Sudah lagi? Nah, yang sudah menulis silakan ditempelkan pada cat di depan ini. Silakan ditempelkan. Siapa yang sudah menuliskannya silakan ditempelkan. Nah, apa lagi? Silakan ditempelkan ke depan. Ini akan mengacu pada peraturan kita. Peraturan kelas itu peraturan, tapi yang kita yakini. Itu yang dikatakan keyakinan kelas. Yakin kita akan bertanggung jawab kalau kita tidak melaksanakannya. Apa lagi?
Lagi Ami, depan enggak? Nah, jadi setelah kamu tulis nilai masing-masing keyakinan yang sudah kamu yakini, nah saya dibacakan satu persatu ya. Pertama, belajar dengan tekun. Ya. Yang kedua, tidak boleh mencontek hasil pekerjaan orang lain. Itu kalimat ada tadi. Nah, dipakai kalimat positifnya jujur membuat tugas. Kemudian yang ketiga, berbuat baik bersama. Keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Lanjut, jangan mencontek atau jujur. Keenam, saling menghargai. Datang tepat waktu, mengumpulkan PR tepat waktu dan jujur, belajar dengan teman. Nah, adakah yang sama? Ada. Nah, yaitu jangan mencontek dan jujur ya, atau meninggalkan PR tepat waktu. Nih mengumpulkan tugas. Nah, ini satu ya. Nah, kalau sama, berarti kita jadikan satu. Nah, ini bagi satu kan? Jadi belajar dengan teman. Nih jujur membuat tugas. Nah, berarti jangan mencontek, berarti ini satu. Nah, ada berapa jadinya keyakinan kelas kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, yang pertama tadi belajar dengan tekun. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, berbuat baik bersama. Yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kelima, saling menghargai. Keenam, datang tepat waktu. Yang terakhir, belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun atau teman ini? Ini belajar dengan tekun atau belajar dengan teman? Kalau belajar dengan tekun berarti satu sama dengan ini ya. Nah, berarti ada 6. Nah, 6 kesepakatan ke kelas yang sudah terbentuk. Nah, jadi dengan terbentuknya keyakinan kelas ini berarti kamu semua yakin dan mau melaksanakannya dengan rasa bertanggung jawab. Nah, jadi sekarang silakan satu persatu menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mulai dari Nopi. Silakan tanda tangan di sini. Lanjut, Azam. Silakan tanda tangan ini. Nah, lanjut. Lanjut, Mas Asti. Nah, lanjut, kalau bisa. Lanjut 6 berapa? Ya, pertama. Ani. Satu dan dua. Pakai hijau. Lanjut, Ivan.
Nah, tapi tadi nah, itu masakan lagi ya. Seperti kau. Nah, tanggal berapa kita sepakati? Nah, setelah terbentuknya keyakinan kelas, mudah-mudahan Anda akan bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas ini dengan bertanggung jawab. Nah, sekian dari sudah apa kita hari ini, kita tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmil Irsyad, biasa dipanggil Irsyad. Saya kelas 6 dari UPTD SDN 01 Sungai Beringin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifa Putri Ahmadiyah, biasa dipanggil Putri. Saya kelas 6 dan berasal dari SDN 01 Sungai Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Emirul Hadi, biasa dipanggil Ami. Saya kelas 6 dari UPTD SDN 01 Sungai Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 6 dari SD 01 Sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmil Irsyad, biasa dipanggil Irsyad. Saya kelas 6 dari UPTD SDN 01 Sungai Beringin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifa Putri Ahmadiyah, biasa dipanggil Putri. Saya kelas 6 dan berasal dari SDN 01 Sungai Beringin. Saya sangat senang sekali saat membuat keyakinan kelas. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Saya gembira sekali. Sangat penting. Penting. Sangat penting. Sangat penting sekali. Dapat menjadikan kita lebih baik. Kita dapat bertanggung jawab yang kita lakukan. Buat kita lebih disiplin. Dapat lebih menghargai orang lain.